Berbagai negara di penjuru dunia terus bersaing dalam pengembangan kemajuan teknologi yang semakin masif. Salah satunya adalah negara China. Negeri tirai bambu ini telah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini telah menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi, menciptakan solusi yang canggih, dan kadang-kadang bahkan melebihi batas imajinasi manusia. Teknologi buatan China terus berinovasi dan berkembang, bahkan membuat program yang di luar nalar manusia. Namun beberapa teknologi buatan China memicu perdebatan, tetapi banyak juga yang memberikan dampak positif. Lantas apa saja teknologi canggih itu dan bagaimana dampaknya bagi manusia? Mari kita simak bersama-sama. Apakah kamu bisa membayangkan sebuah matahari buatan? Jangankan melihatnya, membayangkan saja rasanya sudah mustahil. Namun benda ini memang sungguh ada di dunia nyata. Penciptanya berasal dari negeri Tiongkok. China termasuk salah satu negara yang terus mengembangkan teknologinya. Negeri tirai bambu diketahui telah membuat matahari buatan yang telah memecahkan rekor menyala. Benda ini memiliki suhu bahkan hingga 100 juta Celcius. Tak bisa dibayangkan bagaimana panas dan besarnya energi matahari buatan dari Tiongkok ini. China sendiri mengklaim tujuan istiakni nama dari teknologi ini adalah bertujuan untuk membuat fusi nuklir seperti matahari sehingga tersedia energi yang bersih dan stabil. Pengembangan matahari buatan. China mulai mengincar inovasi lain. Negara itu mengembangkan bulan buatan untuk meniru kondisi dan lingkungan di sana. Bulan buatan itu bertujuan untuk para ilmuwan dapat menguji teknologi baru dan misi antariksa masa depan. Bulan buatan itu berada di kota Suzhou bagian timur, Provinsi Jiangsu. Di sana akan mereplikasi lingkungan gravitasi rendah selama yang diinginkan. Dengan cara ini, China tidak perlu lagi terlalu bergantung dengan pesawat tanpa gravitasi untuk melatih astronot. Selain juga lingkungan yang disiapkan untuk menguji penemu dan teknologi baru. Bulan buatan itu memiliki diameter 2 kaki atau 60,9 cm. Permukaannya terbuat dari batu dan debu ringan seperti di bulan. Kalau mendengar amuba, pasti langsung terpikir proses pembelahan diri. Tapi bagaimana kalau ada sebuah kendaraan yang memiliki bentuk yang bisa membelah diri? Sugar Chow berhasil membuat mobil yang bisa membelah diri menjadi 2. Mobil tanpa pintu ini memiliki desain yang menarik dan digadang-gadang akan menjadi mobil generasi muda di masa depan. Desain mobil ini setidaknya mirip dengan mobil Citycar Smart 4 yang sangat mungil, namun dibuat dapat membelah diri JT2 layaknya bakteri amuba. Meskipun bisa membelah diri, pada saat terpisah masing-masing bagian mampu beroperasi sendiri. Untuk setiap bagiannya sendiri terdiri dari roda depan besar dan 2 roda kecil yang tersembunyi di bawah bodi bagian belakang. Selain mobil, ternyata negeri Tiongkok juga memiliki alat untuk memodifikasi cuaca. Modifikasi cuaca yang dimaksud di sini adalah adanya pengubahan cuaca sesuai keperluan agar terhindar dari permasalahan bencana alam. Direktur Administrasi Meteorologi Tiongkok, Zheng Guoguang, juga menjelaskan adanya modifikasi cuaca ini untuk keperluan pertanian di negara Tiongkok nanti. Tiongkok dan diharapkan bisa segera terrealisasikan. Studi ini adalah salah satu yang pertama untuk memastikan bahwa penyemaian awan berhasil, karena sebelumnya sulit untuk membedakan curah hujan yang dibuat sebagai hasil praktik dari hujan salju normal. Namun ketidakpastian itu tidak menghentikan China berinvestasi besar-besaran dalam teknologi ini. Selama periode 2012 sampai 2017 lalu, China telah menghabiskan dana lebih dari 1,34 miliar US dollar atau setara 18,76 triliun rupiah untuk berbagai program modifikasi cuaca ini. Robot satu ini nggak digunakan untuk membersihkan lantai atau mengantar makanan. Tak main-main, robot yang diberi nama Jurong ini digunakan untuk menjelajahi Mars. China berhasil mendaratkan rover Jurong di Mars dan menjadi negara kedua dalam sejarah yang memiliki alat penjelajah di planet merah tersebut. Robot yang tak berawak tersebut mencapai tujuannya di dataran Mars pada tahun 2021 lalu. Dinamai sesuai nama dewa api dalam mitologi Tiongkok, rover ini bertenaga surya 6 roda yang memiliki berat sekitar 240 kg dan membawa 6 instrumen ilmiah. Alat penjelajah ini nantinya akan dikerahkan untuk mencari tanda atau bukti kehidupan purba di permukaan Mars selama 3 bulan. Itulah beberapa sederetan kemajuan teknologi yang baru sebagian kecil dari banyak kemajuan lainnya. Memang perkembangan di Tiongkok selalu membuat banyak mata terkagum-kagum. Oleh sebab itu, tidak heran banyak orang yang ingin menuntut ilmu hingga ke negeri Tiongkok. Jadi gimana menurut kalian?
Apakah negara kita Indonesia bakal menyusul kemajuan dari negara China suatu saat nanti?